Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya. Awalan, haya naftati hadal majlis bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jih, mohon maaf sebelumnya perkuliahan menggunakan Zoom, gih, karena waktu tidak eh, sampai saya ke Gombong pukul 9.10. Oke, nanti untuk metode kuliah ya, eh, kuliah sambil diskusi ya. Artinya tidak menunggu saya selesai, tapi teman-teman semua bisa misalnya setiap slide ya menyampaikan respon, tanggapan ataupun pertanyaan bisa langsung dengan raise hand maupun boleh nulis di kolom chat ya. Ini penting ya bagi teman-teman agar ya bisa membantu nilainya baik ya, terutama nilai keaktifan diskusi. Ya, agar tidak segera apa maaf, agar tidak sekedar lulus on time, tapi lulus bersama dan juga eh, dengan nilai yang baik ya. Karena bagaimanapun eh, penting ya untuk kedepannya. Kemudian nanti mungkin maksimal saya sekitar 1 jam ya menyampaikan materi dan juga diskusi. Kemudian sisa waktunya ada untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau tugas dari saya ini bukan menjawab ya, tapi malah membuat pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang filosofis itu ya, pertanyaan yang mendalam. Artinya eh, bukan bertanya kapan, di mana, ya, tapi bagaimana, mengapa, ya, secara filosofis. Cukup satu pertanyaan, tapi syaratnya tidak boleh sama dengan temannya satu kelas pertanyaannya. Nanti kan di Edu bisa kita telusur itu ya. Ya, karena penting ya, penting bagi kita untuk belajar apa filsafat ya. Belajar filsafat kan dimulai dari bertanya. Setiap hal, bahkan setiap kata ya bisa kita tanyakan ya. Karena diksi ya, kata itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi eh, kata itu ada apa ya? eh Instrumen kekuasaan ya, bahasa ya. Di baliknya ada ideologi ya, sehingga bisa di apa? Bisa dipertanyakan setiap kata kalimat yang muncul dalam presentasi. Oke, saya izin share materi ya. Oke, pagi hari ini ya kita akan sama-sama menelaah ya, sebenarnya apa tantangan yang apa yang paling mendesak ya, atau yang paling menantang dan jenis pembaruan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dakwahnya di bidang pendidikan gitu ya. Oh ya, untuk Edu bisa diakses nih. Kalau tidak ada silakan disampaikan. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada sebuah pertanyaan ya. Ya, saya awali kuliah ini dari pertanyaan. Citra Muhammadiyah sebagai ormas Islam, sebagai gerakan Islam sangat ditentukan oleh kuantitas, jumlah dan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakannya. Kenapa ya? Kenapa bukan
lembaga apa? Kenapa bukan lembaga Kenapa bukan lembaga ekonomi, lembaga bisnis ya yang menjadi citra utama, tapi mengapa lembaga pendidikan? Atau mungkin yang kedua adalah lembaga kesehatan. Ya, kalau kita telusur ya, kita menelusur dari sejarah berdirinya Muhammadiyah atau bahkan sebelum Muhammadiyah berdiri, di situ ada Ahmad Dahlan ya yang pada tahun 1911 sudah mendirikan lembaga pendidikan. Jadi Ahmad Dahlan itu sebelum mendirikan Muhammadiyah sudah terlebih dahulu mendirikan lembaga pendidikan. Ya nanti kita bahas disitulah letak kebaruan pendidikan yang dibawa oleh Ahmad Dahlan. Tentu ada pemahaman ya, ada penghayatan dari beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, misal dalam Quran surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Ya. Kalau kita sekedar translate ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Iqra ya kurang lebih artinya bacalah itu ya. Atau mungkin agak lebih apa? Lebih kontekstual, belajarlah. Ya. Nah, bahkan ini ayat yang pertama turun, bukan perintah beribadah, tapi perintah ikro, perintah membaca, ya, perintah belajar. Tapi Ahmad Dahlan jauh, lebih jauh dari sekedar pemahaman dari sisi tekstual. Beliau ke kontekstual yang lebih jauh, bahwa ikro ini bukan sekedar perintah membaca, bukan sekedar perintah belajar, tapi perintah untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia. Lalu apa? Ya, bagaimana cara mencerdaskan kehidupan umat manusia? Ya, tentu dengan mendirikan lembaga pendidikan. Nah, tantangannya memang saat itu ada dikotomi pendidikan ya. Pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pribumi, pesantren itu hanya belajar agama. Satu lagi ada sekolah yang diselenggarakan oleh Hindia Belanda, hanya belajar umum. Ahmad Dahlan melihat ini ada yang kurang ini. Kalau cuma belajar umum, tanpa belajar agama, dia tidak akan dituntun oleh etika ya. Kalau dia hanya belajar agama, ya, tanpa belajar umum, ya, maka apa yang dicita-citakannya perbuatan baik menjadi kurang efektif ya, kurang maksimal. Oke, dari slide pertama ini ya silakan kalau ada yang ingin mengkritisi atau merespon atau bertanya bisa di kolom chat ya. Dan tolong untuk PJ nanti menginput ya nilai yang aktif di diskusi. Oke, sambil jalan nggak apa-apa. Kalau belum ada ya. Saya sambil di Pak Ines. Ji, terima kasih. Oke, pertama pendapat dari Kunto Wijoyo. Beliau ini adalah seorang budayawan ya, budayawan Muhammadiyah. Di antara pembaruan dalam agama dan pendidikan, barangkali Muhammadiyah menempati kedudukan tersendiri karena usahanya yang keras, yang serius ya, untuk memadukan iman dan kemajuan. Ya ini kalau kita lihat film Sang Pencerah itu ya, betapa usaha Ahmad Dahlan luar biasa. Sampai dikatakan kiai kafir, kiai kok kafir ya. Kan luar biasa. Dan beliau tidak bergeming karena masyarakat saat itu beranggapan bahwa kalau umat Islam belajar ilmu-ilmu yang dibawa oleh Belanda, maka dikatakan kafir. Dan bukan hanya ilmunya,
termasuk metodenya, sarana prasarana ya. Jadi belajar menggunakan meja, kursi, papan tulis saat itu dikatakan kafir karena memang sesuatu hal yang baru. Karena memang itu dibawa oleh orang kafir ya, orang non-Muslim lah, atau orang India Belanda, sehingga dicampur adukan ya. Tapi bagaimana justru ini dipadukan oleh Ahmad Dahlan yang sekarang terbukti ya, kemudian hampir semua pendidikan ya selalu memasukkan mata kuliah agama ya, minimal etika ya, ada nilai-nilai etika yang disematkan. Seperti juga taman siswa yang mencoba memadukan kebudayaan Barat Timur dan filsafat pendidikannya. Itu. Ya. Ya, ada sendiri ya nanti ya tema terkait filsafat pendidikan Muhammadiyah atau filsafat pendidikan Ahmad Dahlan. Kemudian masalah iman dan kemajuan tidak akan pernah selesai dipersoalkan karena menyangkut nilai-nilai yang abadi ya, yang universal juga ya di satu pihak dan nilai-nilai yang temporer di lain pihak. Dengan memurnikan kembali nilai yang abadi berarti melepaskan beban kultural yang menempel pada pelembagaan nilai-nilai itu sehingga agama dapat didandani, diperbaiki ya dengan busana kultural baru. Ya memang harus terus diperbarui ya. Ya seperti sampai sekarang ya terkait e-learning itu kan masih ada aja debatable. Ada yang menganggap pembelajaran online kurang efektif ya. Ada yang apa ya macam-macam ya. Bahasanya kurang marem ya kalau belajar online. Tapi kita bisa belajar ya dari eh, Malaysia ya. Malaysia itu punya universitas yang full online pembelajarannya. Benar-benar full online, tidak ada luring ya, tidak ada offline. Dan jumlah mahasiswanya itu satu kampus lebih banyak daripada 170 kampus yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Satu kampus mahasiswanya lebih banyak daripada 170 kampus yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Artinya apa? Ini realitas sejarah ya, bahwa ya kecenderungannya mulai lebih suka dengan pembelajaran online ya. Mungkin karena lebih efisien ya, baik efisien waktu, terutama ya, ya banyak hal ya. Ya walaupun eh, tidak serta-merta ya, memang masih ada kendala terkait kalau sekedar transfer knowledge ya itu mungkin dengan online bisa. Yang sulit kan eh, transfer karakter ya, karakter transfer itu yang tidak mudah jika hanya berlandaskan online. Tapi saya melihat sebenarnya transfer karakter yang paling efektif itu ya keteladanan ya, tidak ada cara lain. Kalau sekedar menyampaikan materi etika, akhlak, ya bisa. Tapi ketika tidak ada keteladanan ya, terutama dari pemimpin, ya bisa jadi hampa ya. PMP, PPKN, agama, etika, ya, menjadi sekedar transfer knowledge ya, tidak menjadi apa, tidak terinternalisasi pada mahasiswa. Ya karena tidak ada jika tidak ada keteladanan. Oke. Kemudian ini ya materi utamanya. Permasalahan pendidikan Muhammadiyah itu apa saja? Pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Oke. Oke ya. Permasalahan yang ada di lingkup lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pertama, kita melihat apa hakikat lembaga pendidikan Muhammadiyah ya. Pertama, bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah
ya, like Unimugo ya, itu sejatinya adalah lembaga dakwah. Ya, lembaga dakwah bukan sekedar eh, transfer knowledge di dalamnya ya, tapi sebagai lembaga dakwah, bukan sekedar transfer karakter. Pertama, sebagai gerakan misi dakwah Islamiyah dan visi amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hal ini adalah humanisasi dan liberasi. Ya, dakwah bagaimana membebaskan manusia, ya, mahasiswa dari kebodohan. Ya. Dakwah bagaimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan ya kepada mahasiswa. Dan sebenarnya lebih jauh bukan hanya mahasiswa, bahkan juga kepada dosen ya, kepada karyawan, kepada mitra, mitra universitas. Mereka semua adalah sasaran dakwah. Ya, kita semua adalah sasaran dakwah. Karena sesungguhnya kita masing-masing pribadi adalah pelaku dakwah ya, sesuai dengan ya apa kepakaran kita ya. Yang pakar di farmasi bisa berdakwah lewat dunia farmasi ya. Kemudian lembaga pendidikan ini, Aum pendidikan ini salah satu alat dakwah yang paling efektif ya. Karena langsung ya, langsung menjumpai mereka dan juga sangat strategis. Jadi jika 117 tahun yang lalu, ya karena Milad Muhammadiyah kemarin ya 8 Zulhijjah, 117 tahun yang lalu Ahmad Dahlan sudah memikirkan hal ini, berarti ini adalah sesuatu yang sangat visioner saat itu. Ya, kalau sekarang sudah enggak ya. Sekarang Muhammadiyah sekarang bahkan ditantang apa inovasinya setelah Ahmad Dahlan. Eh, Hampir belum ada, lebih kepada pengembangan-pengembangan atau karena mengikuti zaman ya, eh, tidak membuat gebrakan atau belum membuat gebrakan yang sevisioner Ahmad Dahlan. Atau itu memang yang dikatakan Nabi ya bahwa eh, setiap 1 tahun itu akan hadir seorang mujadid. Tapi sudah 117 tahun ya, belum kelihatan. Oke, kemudian yang C ya, watak dakwahnya lebih efektif dengan pendidikan dan ditujukan kepada generasi muda. Ya, bahkan dari generasi PAUD ya, Muhammadiyah sudah berdakwah pendidikan anak usia dini, TK, Aisyah, yang bahkan jumlahnya puluhan ribu seluruh Indonesia. Ya ini namun kesejahteraan mereka ini ya yang perlu diperhatikan. Kemarin sempat ya Mbak Presiden itu mau menaikkan gaji guru 300%, tapi hanya 3 detik ya, kemudian diralat. Ya, generasi muda sampai mahasiswa ya itu merupakan ya sasaran dakwah yang sangat strategis karena ya masa depan Indonesia, masa depan umat Islam ya dengan kita melihat siapa anak mudanya sekarang. Ya itulah gambaran masa depan Indonesia, umat Islam di Indonesia. Kalau waktunya dihabiskan untuk scroll medsos yang tidak penting, ya akan semakin kalah bersaing ya. Kemudian lah yang keempat ini, keberhasilan yang paling visioner adalah mengintegrasikan misi pendidikan agama dan pendidikan sekuler Belanda ya. Ya, walaupun ini ada ya di beberapa negara kemudian apa dikritik ya. Justru karena adanya pendidikan agama maka menjadi apa tidak fokus itu ya. Ya, ini tentu harus terus dicari formulanya ya, formula komposisi ya, apa rasionya antara pendidikan agama dan umum.
Ya tentu akan kembali kepada apa fakultas atau prodi yang ditujunya ya. Ya jika dia FAI ya kemungkinan besar komposisi besarnya ya belajar agama, bahasa, filsafat. Kalau yang ya, umum ya kemungkinan komposisi terbesarnya tetap belajar umum ya. Ya, yang masih lemah mungkin filsafatnya ya eh, di Indonesia. Bahkan ditakuti itu di sebuah universitas itu takut. Selain takut mungkin mahasiswanya sedikit, takut juga menjadi orang-orang yang sangat kritis ya. Tadi hakikat pendidikan Muhammadiyah yang pertama sebagai lembaga dakwah, yang kedua sebagai amal usaha ya. Aum, amal usaha Muhammadiyah. Kenapa amal dulu ya, bukan usaha, bukan uang, usaha amal Muhammadiyah. Kenapa amal dulu baru profit yang dipikirkan. Walaupun sejatinya kedua-duanya harus berjalan ya, tidak bisa diabaikan salah satunya. Ya harus jaga keseimbangan antara beramal, berdakwah dengan mencari profit. Terlalu orientasi ke profit juga liberal ya, sekuler. Eh, Terlalu orientasi ke dakwah ya bisa jadi lembaga pendidikannya tercecer ya. Karena tidak ada anggaran untuk pengembangan. Bidang pendidikan bukan hanya akan melahirkan pahala akhirat, pahala ukhrawi, ya, tapi juga pahala duniawi atau pahala dunia. Ya. Pahala akhiratnya ya karena ada misi dakwah tadi ya. Di luar juga ada kewajiban menunaikan ZIS ya, zakat, infak, sedekah. Nah, pahala dunianya ini ya berubah apa bisa roh salary ya gaji yang layak ya bila dikelola dengan profesional dan islami ya. Dua-duanya tidak sekedar profesional tapi juga harus ada nilai-nilai islami ya. Ada etika yang diterapkan dijunjung tinggi. Kemudian pendidikan Muhammadiyah yang baik adalah yang dapat menggembirakan banyak orang ya bisa mengembirakan banyak orang ketika lembaga pendidikannya maju ya karena membuka lapangan pekerjaan yang luas ya itu tentu menggembirakan banyak orang bahkan di sekitar kampus dapat menghidupkan apa UMKM ya ekonomi ya ini akan menggembirakan banyak orang ya ketika amalnya jalan profitnya juga jalan usahanya juga jalan apalagi perguruan tinggi ya ya selain ada tugas mengajar belajar juga ada tugas pengabdian ke masyarakat dan juga ada tugas riset ya kemudian yang ketiga AUM menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berprestasi ya Center of Excellence ya ini yang harus seharusnya pemerintah konsekuen ya dengan amanat Undang-Undang 45 bahwa 20% dari APBN itu ya untuk pendidikan, 20% untuk kesehatan, baru sisanya eh, didistribusikan untuk hal yang lain. Itu ya jika ya, Indonesia ingin maju ya, ingin semakin tidak tertinggal karena tidak fokus di bidang pendidikan. Ya. Belum nomor satu dan dua kan pendidikan dan kesehatan. Ya, ini big problem. Ya ada sekolah gratis, tapi kan cuma sekolah ya, SMP, SMA ya. Kenapa tidak sampai gratis sampai S3? Itu baru presiden yang serius ya memikirkan kemajuan bangsa. Ya, ditambah juga dengan ya tadi ya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik ya. Karena
masih ada ya, terutama swasta itu ya. Guru PAUD, TK, SD ya, SMP, SMA itu masih jauh di bawah UMR atau MK. Paling 25% ya. Padahal UMK minimal kelayakan, minimal layak. Masih minimal layak aja eh, baru 25%-nya. Oke, kemudian hakikat yang ketiga, hakikat lembaga pendidikan yang ketiga adalah sebagai tempat pengembangan SDI, ya, sumber daya insani dan kaderisasi. Ya, pertama, ya, pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu membentuk kader-kader penerus persyarikatan, pejuang Islam dan penerus atau pemimpin bangsa. Ini tentu untuk anggota ya, anggota yang kemudian menjadi mahasiswa atau mahasiswa yang kemudian menjadi anggota Muhammadiyah. Kemudian dinamika persyarikatan tentunya akan semakin meluas dan berkualitas apabila didukung oleh kader-kader militan ya. Berkiprah dalam berbagai sektor kehidupan dan dalam jumlah yang besar. Ya harus dibekali ilmu ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darjah. Al-Mujadalah ayat 11. Ya nggak ada kata lain ya. Iman, ilmu, dan amal. Kemudian bagaimana integrasi dan interkoneksinya? Tadi ya hakikat lembaga sebagai lembaga dakwah, sebagai aum, dan juga sebagai kaderisasi. Nah, tiga hal tadi merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan dilaksanakan secara seimbang dan tidak sebaliknya, malah saling melemahkan. Kemudian juga dari tiga entitas tadi atau elemen tadi tidak bersifat eksklusif dan proteksionistik, terlalu protektif terhadap masing-masing entitasnya, sehingga dapat apa? Melemahkan fungsi-fungsi lainnya atau membatasi partisipasi masyarakat luas bagi kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Nah, kita flashback ke apa aspek historis ya, Ahmad Dahlan ya. Pendidikan hendaknya diarahkan pada usaha pertama, ini yang dicita-citakan Ahmad Dahlan, membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur. Ini yang pertama justru bukan knowledge-nya ya, tapi pembentukan karakter, good ethic, good ethic. Cuman kita di Indonesia ya, khususnya lebih concern ke soft ethicnya ya, hard ethicnya belum ya. Soft ethic, ramah, sopan, tawadu, apa, murah senyum, itu kan soft ethic ya. Kalau hard ethicnya ini yang kurang ya. Hard ethicnya seperti disiplin ya. Itu hard ethic. Artinya orang yang tidak disiplin ya sungguhnya orang yang tidak beretika ya. Sungguhnya orang yang tidak berakhlak. Berani ya. Berani itu hard ethic ya. Sungguhnya orang yang penakut ya, ya dia tidak beretika ya, tidak berakhlak, tidak beriman karena takut. Eh, Padahal Nabi mengatakan ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Berani melihat kemungkaran itu berani bersuara, menyuarakan. Nah, ya. Kalau kita menyuarakan hal yang benar, misalnya terhadap pemerintah sekarang, itu bukan berarti kita benci pemerintah, tapi justru kita ingin pemerintah ini berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 ya.
Ya terkait tadi pendidikan, anggaran, kesehatan juga ya. Fa ilam yastati fa biqalbihi. Ya. Tapi kalau nggak berani berbuat, bersuara, ya cukup dalam hati ya. Mendoakan para pemimpin apa agar kembali ke amanat Undang-Undang Dasar 45. Tapi Nabi menegaskan wadalika ad'aful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman ya. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, kejahatan, kezoliman, hanya diam 1000 bahasa ya. Tidak mudah memang. Kemudian cita-cita yang kedua dari Ahmad Dahlan terkait pendidikan adalah luas pandangan atau wawasan. Ya, luas pandangan wawasan bisa ditempuh melalui pendidikan formal, ya seperti yang sedang eh, teman-teman tempuh, dan juga lewat ya yang tidak formal ya, non formal. Ya, misalnya membangun habit, ya kebiasaan membaca. Eh, Paling nggak sisihkan setiap hari, ya misalnya dari 24 jam yang kita punya, gunakan 1 jam untuk upgrade ilmu. Ya bisa melalui buku, bisa melalui YouTube ya. Banyak ilmu di YouTube ya. Kemudian faham masalah-masalah ilmu keduniaan. Ya ini teman-teman sudah melakukan dengan belajar farmasi agar paham ilmu-ilmu keduniaan di bidang kefarmasian ya. Oh, penting itu ya. Dakwah di bidang kesehatan itu luar biasa. Kemudian yang keempat ya bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat, pengabdian ya. Jadi sudah akhlaknya baik, luas pandangan, paham ilmu, tapi nggak mau berjuang, ya artinya dia tidak apa menjalankan amanat Tuhan sebagai Abdullah dan Khalifah, sebagai hamba dan juga Khalifah. Oke, sampai sini. Any question? Boleh ya, tulis di kolom chat. Kemudian problematika pendidikan Muhammadiyah. Pertama adalah problem filosofis. Ya. Kekuatan pendidikan Muhammadiyah hakikatnya bukan semata-mata terletak pada kondisi yang terlihat, ya, seperti fisik, bangunan, dan fasilitas, melainkan pada yang tidak terlihat, seperti core belief, core value, visi, dan misi. Ini yang disebut intangible asset ya. Yang justru ini sebenarnya menjadi ruhnya ya, menjadi ruhnya ya seperti manusia, jasadnya ya fisiknya, bangunannya ya harus bagus, dua-duanya harus bagus. Tapi substansinya ada di sini. Mau diarahkan kemana nih para mahasiswa ya? Mau diarahkan hasanah fid dunya wal akhirah atau cuma hasanah fid dunya? Ya, itu kembali kepada filosofi dalam hal ini ya Unimugo ya. Kemudian kedua, kekuatan visi dan misi bersumber dari core belief, dari core value, yang berasal dari sebuah keyakinan dan kekuatan keyakinan muncul dari filsafat. Ya muncul dari filsafat, muncul dari bertanya ya. Anda semakin yakin atau tidak ya ketika Anda atau ketika kita banyak mempertanyakan hal. Saya yakin ya teman-teman ini kenal dengan seorang artis AADC ya. Apa? AADC. Apa sih Dian Sastra apa tuh dulu? Ada apa dengan cinta ya? Eh, Kedua orang tuanya non-Muslim, yang satu Nasrani, yang satu Buddha atau Hindu. Nah, disinilah hebatnya Mbak Dian ini ya, Kak Dian ini. Beliau mempertanyakan sebenarnya agama yang benar agama ibu saya atau agama ayah saya. Dua-duanya dipelajari dari kitab
apa Injil atau apa yang satu kemudian dari kitabnya agama Hindu atau Buddha. Dia melihat, oh ada yang nggak rasional ini di dalam kedua kitab tersebut. Kemudian mencari tahu, mencari belajar. Akhirnya menemukan di antara kitab-kitab itu, menurut Dian Sastro, ya, yang paling rasional itu ya Al-Quran. Nah, sehingga dia mualaf ya, menemukan jalan Islam lewat filsafat ya, lewat bertanya. Filsafat inilah yang nomor tiga ya, filsafat inilah yang berfungsi sebagai kekuatan moral, sebagai kekuatan motivasional dan memberi arah dan etos bagi pengembangan. Yaitu kita semakin yakin atau tidak ketika kita mampu mengungkap fenomena dengan pertanyaan ya. Ya. Apalagi sekarang ada AI ya, bisa tuh bertanya kepada AI. Tapi disinilah hebat kita daripada AI ya. AI hanya bisa menjawab, tapi tidak bisa bertanya. Artinya AI tidak bisa berfilsafat. Oke. Kemudian problem manajemen dan kepemimpinan. Oke. Berbagai penelitian menunjukkan sekolah yang berkualitas dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang bagus ya. Ya, ini saya kira sudah lazim ya, sudah normatif. Kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam mengindikasikan keragaman pola manajemen dan kepemimpinan yang beragam pula. Ya inilah apa hal yang unik di Muhammadiyah. Ya. Karena berdirinya lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi itu lazimnya dari grassroots ya, dari akar rumput. Mereka ada yang wakaf tanah, ada yang iuran dana pembangunan, ada yang bersedia menjadi pelaksana yang bahkan untuk awal-awal tidak digaji, berkorban ya. Karena bertahap sambil belajar tentu menjadi tidak seragam ya. Karena kalau langsung diseragamkan juga tidak mudah karena perbedaan apa sumber daya, sumber dana yang beragam. Ada yang memang langsung mampu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pimpinan pusat, tapi juga ada yang belum bisa memenuhi seperti itu ya. Ya ini problem juga ya, problem manajemen dan kepemimpinan karena tumbuhnya AUM tidak top down, tapi bottom up ya. Kalau bottom up kan berjalan ya ingin mengikuti irama standar, tapi karena banyak keterbatasan sumber daya, sumber dana atau sumber data, ya, sehingga tidak seragam. Problem birokratik, ya. Ada sentralistik, ya. Sentralistik ini eh, ya ada plus minusnya ya. Birokratis, ya, ini juga kadang menghambat karena ini problem juga ya. Karena pengurus Muhammadiyah itu mayoritas tidak full timer ya, part timer. Karena memang tidak digaji ya. Dan ya rapatnya setelah kerja. Artinya kan menjadi sangat birokratis ya. Butuh waktu untuk sebuah persoalan dijawab dengan baik. Oke, saya izin ke kolom chat dulu ya. Oh, ya silakan yang mau ke belakang. Yang mau ngopi, buat kopi juga boleh ya. Oke. Kemudian ketiga, hubungan pimpinan persyarikatan, ya pimpinan Muhammadiyah atau pengurus dengan pimpinan AUM, ya dengan rektor, direktur rumah sakit atau eh, kepala AUM ekonomi seringkali bersifat dilematis. Ya, aspek dilematisnya itu ya
Mohon maaf misalnya ya, kalau eh, di perguruan tinggi sih relatif tidak terjadi ya. Tapi di beberapa aum kesehatan, di rumah sakit di atasnya direktur utama itu kan ada BPH ya, Badan Pembina Harian Rumah Sakit. Yang justru diisi oleh orang-orang berlatar pendidikan yang bukan kesehatan. Rata-rata guru, tokoh agama. Eh, Keberadaan mereka memang penting, ada pentingnya. Tapi kalau semuanya, misalnya 5 anggota BPH kok semuanya backgroundnya ustadz atau apa guru atau dosen, tidak ada nakes, ya eh, bisa menjadi problem besar karena eh, tidak paham betul tentang dunia kerumah sakitan. Ya, yang berbahaya kan ketika dilalah ya, misalnya kepala aumnya itu nggak baik, nggak benar, ya itu bisa diakali ya. Jadi memang idealnya ya harus dari berbagai background pendidikan ya. Ada yang dari tenaga kesehatan, ada dari ahli keuangan, itu penting ya di kepengurusan. Ada Ustadz juga penting karena untuk menjaga AIK-nya ya, nilai-nilai spiritualnya. Ya, yang lain mungkin ada tokoh masyarakat ya sebagai apa bargaining power yang penting kan itu banyak yang memasukkan apa pejabat ke dalam struktural ya karena ada nuansa politisnya ya. Ya minimal aumnya tidak diganggu ya, usahanya tidak diganggu. Kemudian Majelis Dikdasmen dan Diktilikbang harus dikelola secara lebih profesional. Ya, walaupun sudah merasa profesional, ya tidak boleh kemudian merasa ini sudah yang paling baik. Ya, tidak boleh ya. Karena eh, dunia berkembang sangat cepat ya, perubahan eh, berlaku sangat cepat sekarang, terutama setelah COVID-19. Setelah COVID kemarin ya, setelah pandemi kemarin, digitalisasi menjadi ya ada percepatan yang luar biasa. Ya ada hikmahnya juga ya. Ini aset tahun 2025 ya, daftar amal usaha 2005. 2006 atau 2007 saya belum mendapatkan data ya. Biasanya nanti di Muktamar itu dipublish lagi. Tahun 2027 insya Allah Muktamar Muhammadiyah di Medan. Oke. Pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Pertama, kepeloporan Muhammadiyah dalam modernisasi pendidikan kaum pribumi ya 117 tahun yang lalu dengan mengintegrasikan dua model pendidikan ya, pendidikan pesantren dan pendidikan Belanda. Kedua, pendidikan Muhammadiyah perlu melakukan reorientasi, reposisi, dan mungkin juga rekonstruksi, baik pada tataran konseptual, organisasional, maupun operasional. Ya, tentu ya, secara berkala wajib di MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Reorientasi pendidikan Muhammadiyah. Reorientasi hakikat pendidikan Muhammadiyah menuju Nobel Industri. Reorientasi manajemen, basis massa, pemikiran, dan reorientasi spiritual. Ini kenapa saya highlight ritual ya. Karena Indonesia itu dikatakan negara religius karena kaya ritual ya. Banyak budaya-budaya agama yang lahir ya. Seperti Nuzulul Quran, Maulid Nabi. Itu positif, baik ya. Tapi belum berdampak pada substansi ritualnya. Banyak yang berhaji setiap tahun. Tapi kenapa indeks korupsi justru meningkat ya? Kan tidak apa, tidak inland ya. Eh, Kenapa banyak yang gemar berkurban kemarin? Tapi di sisi lain korupsi juga terus meningkat. Ini kan ada yang nggak waras, gitu. Ada ada yang nggak wajar dalam ada yang aneh itu. Ini aneh ya. Ada di sisi lain kayak ritual religius,
Tapi hal-hal yang substantif tadi masih sulit diberantas ya. Bahkan masuk negara yang waduh paling korup ya. Ini kita juga gagal paham ya. Kalau kemarin ada tokoh itu yang mengatakan bahwa Indonesia itu hidup dari pajak rakyat. Ya. Jadi 80% dana yang dimiliki negara itu dari rakyat. Kan aneh. Padahal Indonesia kaya sumber daya alam. Ini apa-apaan ya. Sambil bilang, nggak waras kita mengelola negara. Lah kemana kekayaan alam Indonesia? Seharusnya kebalik itu ya. 20% itu dari pajak, 80% dari kekayaan alam. Atau dari usaha-usaha yang dimiliki. Jangan-jangan BUMN kita nggak ada yang beres itu. Atau terlalu banyak yang dikorup. Ya, ini kan suatu anomali ya. Anomali di sisi lain gemar berkurban, di sisi lain gemar korupsi. Ini kan anomali, nggak nyambung ya. Ini kenapa itu ya bisa seperti itu? Bagus juga nih kalau dijadikan riset ya. Oke, deep learning. Ya, ini problem krusial ya yang ada di Indonesia, terutama yang belajar agama ya terutama. Karena orientasinya itu kita kok lebih suka banyak-banyakan hafalan Arabnya, sering-seringan khataman Arabnya. Tapi nggak pernah ada apa kegiatan khataman terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran. Nah, padahal itu yang paling atau bukannya, yang lebih substantif ya. Kalau kita bukan ahli agama, ya cukup menghafal surat yang kita pakai untuk sholat gitu kan. Sisanya ya bagaimana kita memahami isinya. Karena substansinya Al-Quran disebut sebagai mukjizat itu kan apa? Ada ilmunya ya. Karena kita bukan orang Arab, ya harus belajar terjemahnya, tafsirnya ya. Dan artinya apa? Artinya Islam ingin mengatakan bahwa ilmu itu adalah mukjizat ya. Ya karena ilmu bisa merubah nasib seseorang, bisa merubah peradaban seseorang. Kita sudah tahu ya, tapi kenapa Indonesia kok sulit sekali ya untuk apa lebih fokus memajukan dunia pendidikan. Bahkan infonya, ya, mohon maaf ini saya benar atau salah. Anggaran pendidikan itu disunat untuk MBG. Masya Allah. Oke, dari sini ya, artinya ditekankan pemahaman, ya, bukan hafalan. Bukan nggak boleh hafalan. Ya kalau kita hafalan cukuplah yang untuk ya maksimal bisa sholat raweh. Udah bagus, sholat tahajud ya. Tapi lebih ke terjemahnya, tafsirnya. Karena ilmunya di situ, mukjizatnya di situ ya. Al-Quran dibaca, dipahami dan diamalkan. Ya. Ya itu ya. Ini ada problem budaya di Indonesia. Oke. Kemudian membangun 7 kebiasaan. Ya, bolehlah mahasiswa Indonesia hebat ya. Bangun pagi ya. Sudah rutin belum nih bangun ya paling enggak setengah jam sebelum subuh ya. Biar bisa qiyamul lail ya. Qiyamul lail ya nggak harus 11 rakaat ya. Kata Adidayat boleh qiyamul lail itu 2 rakaat plus witir. Yang penting jalan ya, rutin, konsisten, istiqomah beribadah tadi ya, bangun pagi setengah jam sebelum subuh kita bisa beribadah ya. Yang mau siam ya siam Senin Kamis, kemudian berolahraga. Ya, ini saya yang terlewat sering tidak berolahraga. Salah juga saya. Ya moga-moga dengan baca ini saya jadi berolahraga nanti. Makan sehat dan bergizi. Ini MBG maksudnya ya.
gemar belajar, eh, bermasyarakat, ya, serawung ya, aja apa mager ya, aja mager. Kemudian juga tidur cepat. Tidur cepat juga ternyata nggak mudah ya, sejak adanya sosial media. Gampang kalau pengen tidur cepat, baca buku ya, dijamin cepat ngantuk. Kenapa baca buku cepat ngantuk? Karena setan nggak pingin kita pinter ya, jadi diganggu, mata kita diganggu, biar apa hati kita juga dibujuk biar tidur. Oke, oke, ikhtitam ya, penutup. Pertama, orientasi yang dicanangkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah orientasi dari kuantitas ke kualitas. Ya, agar lebih fokus ke kualitas. Tapi bukan berarti nggak boleh nambah kuantitas, tapi lebih difokuskan kualitasnya. Karena PP melihat sekolah di Muhammadiyah sudah cukup banyak, perguruan tinggi, rumah sakit, tinggal dijaga kualitasnya. Ya, ya walaupun di daerah nggak bisa dicegah, karena mereka mendirikan ya uang mereka sendiri, tenaga mereka sendiri, tanah mereka sendiri, yang kemudian dihibahkan atau diwakafkan ke Muhammadiyah. Eh, artinya ya dua-duanya berjalan ya baik ya, dua-duanya harus berjalan. Tapi kualitas tentu lebih di atas daripada kuantitas. Nggak apa-apa jadi minoritas tapi unggul. Yahudi, Yahudi di Amerika itu minoritas, tapi mereka yang menguasai Amerika, bukan Nasrani, tapi Yahudi. Kemudian Majelis Dikdasmen dan Diktilitbang perguruan tinggi seharusnya tidak terlalu mengatur hal-hal yang bersifat teknis kelembagaan. Ini monggolah ya para ahlinya. Kemudian Marjat Pendidikan Muhammadiyah, ya, pilot project sekolah unggulan di setiap daerah. Ya, agar ada satu daerah, satu sekolah unggulan yang menjadi rujukan di daerah tersebut. Orientasi dari eksklusif ke inklusif. Dan terakhir, ya, Muhammadiyah harus lebih menghargai orang-orang yang telah berkarya, terutama para pendiri, ya. Jangan karena sudah maju, jasa mereka kemudian dilupakan begitu saja. Ya, saya kira di beberapa kaum tidak seperti itu ya. Oke, silakan ya. eh, Nanti setelah saya closing langsung menuju Edu membuat satu pertanyaan yang mendalam, filosofis. Pertanyaan aja, satu saja, tidak perlu dijawab terkait tema hari ini. Ya, pertanyaan tentang bagaimana, mengapa, ya, bukan kapan, di mana. Yang diharapkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi renungan ya bagi kita untuk membawa kemajuan. Saya kira itu tidak ada yang merespon ya di kolom chat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Edu maksimal nanti malam ya. Setelah Isya, insya Allah saya cek. Haya Nahlatim, hadal majlis, bikiroati hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ye, sama-sama. Saya izin end meeting.